9. Nah, ya kan dia nyala. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Di sini kita akan, ini saya punya problem ya. Di sini kita akan memperbaiki kipas eksternal dari ini ya. Menambahkan kipas di inverter ini. Inverter saya ini adalah dulu mereknya adalah Sunyima 12 volt 2000 watt. Nah, di sini saya tambahkan kipas eksternal ya. Kipas eksternal. Nah, seperti ini. Nah, di sini. Ini nama adalah jenis kipas high speed. Saya belinya bekas di toko online ya, banyak, murah-murah juga. Ini spesifikasinya adalah 12 volt 0,5 ampere. Nah, ini akan saya pasang di sini nanti sebagai kipas tambahan untuk membantu kipas yang ada di dalam inverter ini. Karena yang bawaannya, kipas bawaan dari inverter ini itu kecil ya teman-teman, kecil, dan dia hanya bekerja berdasarkan berdasarkan beban. Jadi jika bebannya semakin berat, dia baru kipasnya akan menyala dengan kencang. Kalau dia bebannya ringan, dia akan berputarnya pelan, seperti itu ya. Nah, karena itu untuk membantu biar inverter ini tidak panas, itu saya berikan kipas eksternal ya. Ini sebenarnya sudah saya beri. Terus ternyata timernya termostat digital. Nah, termostat digital ya seperti ini. Ini ini namanya, lupa saya ini. Relaynya itu ternyata itu rusak. Nggak tahu kenapa, setelah dipakai beberapa kali itu rusak, panas, terus ternyata dia tidak mau menyala ya. Padahal kontak ada suaranya cetek gitu, tapi dia tidak menyalakan kipasnya. Nah, sekarang saya sudah membeli yang baru. Di sini ini adalah termostat digital, harganya murah, sekitar 20 ribuan. Di sini ada 3 tombol. Ini ada tombol setnya. Ini tidak hanya termostat, ini lumayan ya. Walaupun harganya murah, tapi ini bisa untuk trigger untuk pendingin, juga bisa untuk pemanas. Jadi misalkan digunakan untuk penetasan telur juga bisa. Jadi yang dinyalakan nanti dia adalah pulham panas untuk memanaskan. Ketika suhu tertentu dia akan mati. Nah, seperti itu. Dan kembali lagi kalau suhunya sudah turun, dia akan nyala lagi untuk memanaskan lagi, seperti itu. Ini juga bisa untuk mode untuk mendinginkan. Nanti aja sekalian aja dipasangkan biar lebih tahu ya. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah di sini ini ada kabel power. Nah, untuk menyalakan termostatnya, kita memerlukan kabel power, atau memerlukan power supply-nya untuk menyuplai agar termostatnya bisa menyala. Itu perlu daya 12 volt ini ya. Nah, di sini ada 12 volt, di sini ada ground. K0, K1 ini adalah kaki-kaki dari relay. Seperti itu ya. Nah, nanti di sini ada 12 volt, ada ground. Jadi yang diperlukan adalah suplai daya 12 volt
ke termostatnya ini untuk menyalakan ini, untuk menghubungkan K0 K1 nanti sesuai dengan indikator suhu yang disetting seperti itu. Di sini ada soket lagi, ini adalah soket untuk apanya ya namanya, NTC-nya ya, sensor suhunya itu sini. Nah, ini sudah saya ini di sini ini tempatnya. Nah, kebetulan kan sudah saya pasang. Nah, ini saya beli baru. Yang lama ini masih bagus, jadi tidak saya buang ya, tidak saya keluarkan biar tetap di dalam. Nah, di sini ini adalah untuk supply, ini positifnya, supply 12 volt ini yang positif. Ini cara kerja ini gini ya. Untuk yang positif ini kita masukkan ke yang bertanda 12 volt sini. Ini ground berarti yang negatif. Positifnya bisa taruh sini. Ini untuk kaki yang ini bisa ya dihubungkan ke K1 atau K0, salah satu ya. Nanti tapi yang mau dihubungkan dengan yang positif ini boleh ditaruh sini, boleh ditaruh sini, tergantung kita peletakannya nanti. Kalau ini yang 12 volt ini dihubungkan dengan K1, berarti nanti yang dihubungkan yang akan memicu apa ini lagi ke kipasnya ditaruh di K0. Nah, seperti itu. Langsung aja. Ini yang positif. Ini yang positif ya. Kita taruhkan, masukkan ke sini. Nah, sini ya. Langsung kita baut saja. Langsung kita kencangkan bautnya. Jangan sampai kendor, bahaya nanti. Nah, ini yang positif. Sekarang sumber negatifnya ditaruh di yang berlabel ground nih ya, GND ini ya. Nah, sebelah sini. Nah, terus untuk yang kipasnya di mana? Nah, yang ini. Kabel kipas itu kan ada dua. Ada negatif. Ini ya, kabel kipasnya. Nanti ada dua. Ini ada positif dan ada negatif. Nah, untuk yang negatif ini kita masukkan ke ground tadi. Ini ya. Sini. Nah, masukkan ke ground sini. Ini agak sulit ya. Jadi skip dulu bentar. Ya, kita lanjut. Ini sudah saya pasang ya. Di sini kabel powernya untuk negatif masuk ke ground GND ini. Nah, ini kabel negatifnya ini adalah kabel untuk yang ke kipas ini, yang kecil, yang hitam, negatif dari kipas. Nah, terus ini yang positif masuk ke yang 12 volt sini. Ini dijemper ke sini ke K1. Bisa sih sebenarnya mau dijemper ke K1 atau ke K0 bisa. Tinggal pilih aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan ke jempernya ke K0 berarti untuk yang positifnya ditaruh K1. Kalau jempernya ke K1 berarti yang positifnya kipas ini, kipas ini positifnya ditaruh di K0 seperti ini ya. Nah, sekarang karena sudah terpasang, kita kencangkan dulu apakah sudah kencang semuanya. Sudah ya. Sudah. Nah, terus NTC-nya juga untuk sensor suhunya sudah dipasang. Kita coba masukkan. Nah, ini kipas ini saya setel masuk ke dalam ya anginnya, bukan menyedot dari dalam keluar, tapi dari luar ke dalam. Nah, ini. Nah,
seperti ini ya. Begitu penampakannya. Jadi seperti itu kira-kira penampakannya. Jadi karena ini sudah terpasang semuanya, sekarang kita coba menyalakan. Ini sekringnya, MCB nya kita nyalakan, kita naikkan, kita powernya. Nah, sudah nyala. Di sini adalah ini adalah suhu ya, suhu yang terdeteksi masuk dari sini. NTC-nya terdeteksi ini suhunya adalah 33,1 Celcius. Ini untuk settingnya sekarang. Nah, ini setting. Nah, ini setting 40,5 di sini adalah setting untuk menyala. Jadi ketika suhunya dia akan mencapai 40,5 dia akan menyala. Seperti itu. Dan dia akan, tapi biasanya ada selisih 2 derajat. Jadi bukan 40,5 dia menyala, tapi lebih tepatnya dia akan menjaga suhu di 40,5 derajat. Jadi ketika suhunya di atas 40,5, biasanya triggernya dia itu sekitar 2 Celcius. Jadi 42,5 Celcius dia baru menyala untuk mendinginkan ini sampai terdeteksi dari suhunya. Di sini nanti indikatornya menunjukkan angka 40,5 ke bawah, jadi 39 lah. 39, dia akan berhenti ini kipasnya. Nah, sekarang kita contohkan saja, kita praktekkan. Misalkan di sini kan suhunya 35 derajat ya. 35 derajat Celcius. Ini kita akan setting bukan di 40 tapi misalkan di 35. Nah, di sini ya. Misalkan situ. Nanti di suhu 36,5 dia akan nyala. Ya. Loh, masih belum nyala. Oh, berarti di 37 mungkin. 37,5 nanti. Kita sabar tunggu aja. 36,8, 36,9. Nah, ya kan dia nyala sampai dia akan menyentuh 35 derajat lagi. Nah, setelah 35 derajat dia akan mati. Seperti itu terus bekerjanya seperti itu. Nah, sudah otomatis, jadi nggak usah kita kontrol, dia akan otomatis melaksanakan tugasnya seperti itu. Nah, sekarang tapi gini, untuk ini saya untuk setelannya bukan 3x5 ya, nanti dia akan sedikit-sedikit jadi nyala terus. Saya biasanya setel di sini 40,5 derajat. Nah, di sini nanti dia akan nyala di suhu 42,5. Seperti itu. Biar tidak terlalu menghabiskan daya untuk kipasnya ya. Sekian informasi dari saya. Kalau ada baiknya silahkan dipakai, kalau ada buruknya silahkan dibuang. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.